Hai Liveners, di video kali ini saya akan membahas tentang 7 cara untuk kembali ke jalur yang benar ketika Anda merasa kehilangan arah dan tersesat. So, mari kita mulai. Dalam hidup ini tidak ada seorang pun di dunia yang mampu melewati hidup dan merasa bersemangat 100% dari waktu ke waktu. Dan juga tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang bisa bahagia 100% setiap saat. Kita semua mengalami saat-saat di mana kita merasa berada di titik terendah dalam kehidupan kita, bahkan seperti kehilangan arah dan tujuan. Kita semua terjebak dalam hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan dan kita merasa tersesat. Dan malangnya, banyak orang yang tetap tersesat selamanya dan beberapa dari kita bisa menemukan jalan kembali ke jalan yang ditakdirkan untuk kita lalui. Eckhart Tolle pernah berkata, penyebab utama ketidakbahagiaan bukanlah sebuah situasi, melainkan pikiran kita mengenai situasi tersebut. Masalah yang dibiarkan berlarut-larut dapat berujung pada stres yang berpotensi mengganggu kesehatan dan ketentraman hidup. Apakah Anda tetap tersesat atau menemukan jalan untuk kembali? Semuanya adalah tentunya sebuah pilihan. Jika Anda mengalahkan diri sendiri atau mengangkat diri sendiri, itu adalah pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari pikiran Anda sendiri. Realitas bukanlah apa yang telah terjadi, tetapi bagaimana pikiran Anda menanggapi apa yang telah terjadi. Ubah pikiran Anda, maka hidup Anda otomatis akan berubah. Berikut adalah 7 cara untuk kembali ke jalur yang benar setiap kali Anda tersesat. Nomor 1. Istirahat. Hal pertama untuk kembali ke jalur yang seharusnya adalah berhenti di tempat Anda sekarang. Untuk mematahkan jalan yang salah, Anda hanya perlu istirahat sejenak dari apa yang Anda lakukan saat ini. Ambillah cuti beberapa hari dari hidup Anda dan habiskan waktu bersama orang atau tempat di mana Anda merasa tenang dan hidup. Jika memungkinkan, lakukanlah perjalanan sendiri, luangkan waktu sendirian, habiskan waktu di alam, rasakan segalanya dan biarkan alam menghilangkan semua stres dan menyehatkan Anda. Istirahat sesaat sangat membantu Anda untuk mengisi energi hidup sehingga Anda mampu kembali ke jalur yang benar dengan pikiran yang fresh dan antusias. Nomor 2. Tuliskan why Anda. Ketika Anda menyadari alasan mengapa Anda tidak memerlukan motivator eksternal. Mengapa Anda harus melakukan apa yang Anda kerjakan saat ini? Mengapa Anda harus berhasil? Mengapa Anda harus sehat, harus mengembangkan diri, harus memberi contoh positif? Mengapa Anda harus mencari uang? Harus mengubah sikap Anda? Untuk siapa Anda melakukannya? Mengapa harus terus berjuang? Pasti ada alasannya. Dan ketika Anda menemukan alasan yang kuat itu, hal itu akan menyalakan api dan memicu Anda. Itu akan membuat Anda bangun lebih pagi dan membuat Anda terjaga lebih lama. Hal itu juga akan menginspirasi Anda untuk bekerja lebih keras, untuk berjuang lebih lama, untuk berani mencoba dengan cara yang berbeda, untuk mencari jalan, untuk tidak pernah menyerah. Mungkin Anda masih akan mengalami saat-saat terendah, tetapi Anda tidak akan pernah tinggal di sana. Jadi temukanlah alasan why itu. Nomor 3. Pahami konsep 28.000 hari. Apa itu konsep 28.000 hari?
Menurut data, rata-rata hidup manusia di Indonesia adalah 28.000 hari atau setara dengan 76,7 tahun. Pahamilah bahwa hidup ini singkat dan Anda hanya mendapatkan satu kesempatan seumur hidup. Hanya jika Anda bisa memahami jika hidup ini singkat, hal ini cukup untuk bisa mengembalikan Anda ke jalur yang benar. Panjang pendeknya usia seseorang hanya Tuhan yang tahu. Tetapi satu hal yang pasti, kita semua akan tutup usia. Entah kapan. Ini bukan sebuah resep kecerobohan atau kegilaan. Setiap masalah ada beban beratnya masing-masing. Relakan saja dan fokuslah melakukan hal-hal yang Anda sukai. Ikutilah passion Anda, bergabunglah dengan lingkup orang-orang hebat, bersyukurlah untuk kehidupan yang Anda miliki, bersyukurlah untuk waktu yang ada, dan manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Tanyalah pada diri sendiri, bagaimana saya ingin dikenang? Bagaimana saya berjuang dalam hidup sehingga saya dikenang seperti itu? Nomor 4, beri makan pikiran Anda dengan sesuatu yang positif dan kuat. Konsumsi sebanyak mungkin materi pengembangan diri yang positif, transformatif, dan kuat. Ada banyak cara melakukannya. Buku, audio, video, mentor, tidak peduli bagaimana caranya, yang penting Anda melakukannya. Jika Anda memberi makan pikiran Anda dengan konten yang kuat setiap hari dan benar-benar menyerapnya, sangat kecil kemungkinannya Anda akan tersesat. Anda tersesat karena terjebak dalam hal negatif seperti kebanyakan orang di luar sana. Berita negatif, konflik, perbandingan dengan orang lain. Anda akan menemukan jalan Anda kembali dengan melakukan apa yang kebanyakan orang tidak lakukan. Salah satunya adalah pengembangan diri. Milikilah keingintahuan dan terbuka dengan pengembangan diri Anda. Berusahalah untuk belajar, tumbuh, dan kembangkan diri Anda di semua bidang kehidupan. Anda bisa menanyakan pada diri Anda, kira-kira apa yang Anda sukai untuk meningkatkan kehidupan Anda, baik dengan keterampilan atau sifat pribadi Anda. Dan kemudian, carilah mentor terbaik dengan keterampilan pada topik tersebut. Anda juga dapat memberi makan pikiran Anda dengan konten batin Anda sendiri. Hal ini dikenal sebagai bersyukur. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat di bumi selain rasa bersyukur. Dan jika Anda benar-benar merasakannya secara mendalam dan mempraktekkannya tiap hari, hal ini akan memastikan Anda tetap berada dalam keadaan yang kuat dan positif. Nomor 5, berkeringat. Penelitian telah membuktikan bahwa latihan fisik dapat menurunkan depresi, mengurangi stres, dan melepaskan endorfin atau bahan kimia bahagia dari otak Anda. Jadi lain kali jika Anda merasa tersesat, pergilah ke gym, berlarilah, berkeringat, berolahragalah, lepaskan kepenatan itu di tempat yang positif. Jika memungkinkan, lakukan setiap hari dan terus kembangkan kekuatan fisik Anda. Jika tidak bisa setiap hari, Anda bisa mengatur jadwal rutin sesuai yang Anda mau. Ketahuilah, psikis dan postur tubuh Anda saling terhubung dengan perasaan Anda. Anda akan merasa sangat berbeda dengan berdiri tegak, dengan bahu ke belakang dan tersenyum lebar di wajah Anda, dibandingkan dengan berdiri dengan gontai, bahu turun, dan kening berkerut. Perhatikan postur tubuh Anda saat Anda merasa down. Sadarlah akan hal itu, pelajari semua yang Anda bisa tentang itu, dan buat perubahan yang diperlukan. Nomor 6. Tahu kemana Anda ingin pergi. Tujuan itu penting.
karena tujuan dengan jelas mendefinisikan kemana Anda ingin pergi dan membuat Anda tetap berada di jalur untuk mencapainya. Sains dan akal sehat akan memberitahu Anda bahwa mereka yang menetapkan tujuan yang spesifik dan jelas lebih mungkin untuk menjalani kehidupan yang sukses dan bahagia. Inilah beberapa rahasia penetapan tujuan. Pertama, jadilah sangat spesifik tentang apa yang Anda inginkan. Jika itu uang, jangan hanya menuliskan, "Saya ingin lebih banyak uang," tetapi tulis persis berapa jumlah uang yang Anda inginkan. Jika itu tujuan kesehatan, jangan hanya menulis, "Saya ingin tubuh yang lebih baik," tetapi tulis berat badan tepat sesuai yang Anda mau atau ukuran lemak tubuh yang harus Anda capai. Kedua, perjelas tentang kapan Anda harus memilikinya. Contoh, "Saya akan menghasilkan 1 miliar rupiah per tahun pada 31 Desember 2023. Atau, "Saya akan mencapai 10% lemak tubuh pada 30 September 2023. Jadi pada akhirnya, tentukan bagaimana Anda akan mencapai tujuan itu. Contoh, "Saya akan menghasilkan 1 miliar rupiah per tahun pada 31 Desember 2023 dengan melakukan A. Dan untuk melakukan A, saya pertama-tama harus belajar B dan menyelesaikan C." Jadi dengan memperjelas tentang apa yang harus Anda miliki dan menentukan bagaimana Anda akan mendapatkannya dan kapan, Anda sekarang akan memiliki tujuan yang jelas untuk diusahakan. Kemungkinan Anda keluar jalur ketika Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dikerjakan sangatlah tipis. Kuncinya adalah membuatnya bermakna bagi Anda. Kami memberikan contoh uang, tetapi tujuan Anda tidak boleh benar-benar berpusat pada uang, kecuali tujuan uang itu terkait dengan tujuan yang lebih besar. Misalnya alasan Anda menghasilkan uang yang mungkin berupa anak-anak, keluarga, atau alasan lain yang Anda yakini. Dan yang terakhir, nomor 7, berdoa. Berdoa seharusnya menjadi yang nomor 1. Hanya tidak dipungkiri ketika seseorang sedang merasa kalut dan putus asa, kadang berdoa menjadi hal yang berat dan tidak terpikirkan. Hanya saja berdoa itu sangatlah penting, sepenting kita bernafas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdoa bisa diartikan sebagai suatu permohonan kepada Tuhan yang disertai dengan pujian, harapan, dan permintaan. Jadi, berdoalah agar Tuhan mempermudah segala yang Anda lakukan. Berdoalah agar Anda diberi kekuatan. Berdoalah agar Anda diberikan ide-ide cemerlang. Berdoalah agar lewat Anda orang-orang di sekitar Anda juga diberkati. Sekarang Anda tahu cara kembali ke jalur semula. Sekarang Anda juga tahu bahwa ada cara untuk kembali ke jalur semula. Anda tidak akan selamanya tersesat. Semua pasti akan berlalu.